kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan teman-teman sekalian, selamat datang. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam Zoom. Tidak kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat. Salah satunya kita dapat berkumpul duduk di majelis ilmu walaupun masih online, dan semoga kita berdoa agar Allah tetap mengistiqomahkan kita agar kita tetap berada di jalan thalabul ilmu, menuntut ilmu syar'i dengan ikhlas dan ittiba, serta semoga Allah angkat wabah pandemi corona ini dari bumi, dari Indonesia. Dan selanjutnya marilah kita kirimkan salawat beserta salam kita kepada baginda Nabi besar yang mulia Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat beliau, pada keluarga beliau, dan kaum muslimin yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian fikih kita, kajian fikih Syafi'i, ya, dengan kitab Al-Ghayah wa Takrib, atau yang lebih dikenal dengan Matan Nabi Suja, bersama dengan guru kita yang telah hadir, Ustadz Mukhlis Subroto hafizahullah ta'ala. Kita doakan guru kita agar senantiasa diberi kesehatan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi ilmunya. Untuk kegiatan kajian kita tanpa berlama-lama, langsung saja kepada Al-Ustadz Mukhlis Subroto hafizahullah ta'ala. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat dan anugerah kepada kita. Termasuk diantaranya adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bertemu dengan hari-hari yang paling mulia, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan disyariatkan bagi setiap muslim pada hari-hari yang mulia ini untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk dari amal ibadah adalah mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ajaran Islam. Maka semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan hari ini, mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala, itu dijadikan sebagai amalan yang saleh, yang ikhlas kita kerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemberat timbangan amal kita di akhirat nanti. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan membaca matan Al-Ghayah wa Takrib karya Al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad ibn al-Husain Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada pasal yang membahas tentang al-ijarah. Ada yang mau membaca mungkin? Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, faslun al-ijaratu wa kullu ma amkana al-intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi sahhat. Sahhat ijaratuhu idza quddirat manfa'atuhu bi ahadi amrayni bi muddatin aw amalin wa itlaquha yaqtadi ta'jilal ujrati illa an yushtarata ta'jilu wa la tabtulu ijaratu bi mauti ahadil muta'aqidaini
wa tabattulu bi talafil ainil mustajarati wala dhamana 'alal ajiri illa bi udwani. Ya, cukup. Faslun, pasal yang membahas tentang al-ijarah. Bisa juga dibaca al-ujarah. Tapi yang lebih masyhur adalah dengan hamzah yang dikasrah, al-ijarah. Al-ijarah itu bisa dimaknakan menyewa, sehingga dalam pengertian secara syar'i bahwa al-ijarah itu adalah aqdun ala manfaatin ma'lumatin maqsudah. Suatu akad terhadap manfaat tertentu yang diketahui, qabilah lil badli, yang bisa untuk diberikan, wal ibahah, dan diperbolehkan, bi'iwadin ma'lum, dengan harga tertentu. Di sini penulis rahimahullah menyebutkan wa kullu ma amkana lintifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi. Dan segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan dan barangnya tetap utuh, sahhat ijaratuhu, maka boleh disewakan. Sehingga sesuatu yang bisa digunakan, diambil manfaatnya, dan barangnya tersebut tetap utuh, maka boleh disewakan. Rumah misalnya, atau kendaraan, demikian juga jasa yang dilakukan oleh seseorang, menjahit, mengantar seseorang dari satu tempat ke tempat lain, itu masuk dalam ijarah. Wa kullu ma amkana lintifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi sahhat ijaratuh idza quddirat manfa'atuhu bi ahadi amrayn. Apabila manfaat tersebut ditentukan dengan salah satu dari dua hal, bimuddatin au amalin, dengan batas waktu atau dengan pekerjaan. Sewa rumah misalnya ditentukan dengan batas waktu. Menyewa rumah untuk masa 1 tahun misalnya. Au amalin, atau dengan suatu pekerjaan. Menyewa seseorang untuk menjahit pakaian misalnya. Atau menyewa seseorang untuk membelikan makanan. Atau untuk mengantarkan dari satu tempat ke tempat lain. Sehingga ijarah itu dikaitkan dengan dua hal. Apakah dibatasi dengan waktu atau dikaitkan dengan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang disewa. Wa itlaquha yaqtadi ta'jil al-ujrah. Dan ketika tidak disebutkan, maka pada asalnya pembayaran jasa tersebut dilakukan di awal. Sewa rumah misalnya, maka ketika memang tidak ada kesepakatan untuk mengakhirkannya, pada asalnya pembayarannya adalah dilakukan di depan. Sehingga sebelum ditempati sudah dibayar terlebih dahulu misalnya. Wa itlaquha yaqtadi ta'jil al-ujrati illa an yushtarata at-ta'jil. Kecuali apabila disyaratkan untuk menundanya. Kecuali apabila disyaratkan untuk menundanya. Mengantarkan seseorang misalnya, mengantar dari satu tempat ke tempat lain, kemudian yang mengantar tadi, yang disewa, dia mengatakan bayarnya nanti saja kalau sudah sampai. Maka boleh seperti itu. Atau sewa rumah misalnya, pemiliknya mengatakan bayarnya nanti saja kalau sudah 1 tahun ditempati. Misalnya, itu diperbolehkan. Tapi asalnya ketika tidak ada kesepakatan, tidak ada hal yang secara umum berlaku, maka pembayaran jasa tersebut, pembayaran sewa tadi dilakukan di awal.
Wala tabtulul ijaratu bimauti ahadil muta'aqidain. Dan ijarah itu tidak batal, tidak berakhir bimauti ahadil muta'aqidain, dengan kematian salah satu dari dua orang yang berakad, dua orang yang bertransaksi, yang menyewa dan yang disewa. A dan B misalnya, A pemilik rumah, B yang menyewa rumah tersebut. Apabila A ini meninggal di waktu ketika B ini masih menyewa rumah milik A tadi, maka B tetap boleh untuk tinggal di rumah yang dia sewa tadi sampai waktunya berakhir. Atau sebaliknya misalnya, A pemilik rumah, B yang menyewa. B yang menyewa ini meninggal. Di tengah-tengah waktu dia menyewa rumah milik A tadi. Maka sewa tadi tetap berlaku dan B yang sudah meninggal tadi mungkin punya keluarga, maka keluarga tersebut berhak untuk menempati rumah yang disewa oleh B tadi. Sehingga al-ijarah, sewa itu tidak berakhir dengan kematian salah satu dari dua pihak, yang menyewa atau yang disewa. Wa tabtulu bitalafil 'ainil musta'jarah. Dan sewa itu berakhir apabila barang yang disewakan rusak, tidak bisa dimanfaatkan lagi. Menyewa rumah misalnya, kemudian rumahnya longsor, rusak. Maka sewanya berakhir. Sewanya berakhir. Kalau belum sampai pada batas waktunya, belum sampai pada batas akhir dari waktu menyewa, maka orang yang menyewa bisa meminta kepada pemilik rumah tadi misalnya untuk mengembalikan sisa uang yang telah dia berikan. A misalnya pemilik rumah, kemudian B itu yang menyewa rumahnya. Ketika ditempati, B ini membayarkan 100 misalnya. 100 ini sebagai sewa rumah selama 1 tahun. Baru ditempati setengah tahun. Ditempati setengah tahun, kemudian rumah tersebut longsor, rusak. Maka B boleh meminta kepada A untuk mengembalikan setengah dari uang sewa yang telah dia bayarkan. Karena dia menyewa di situ baru setengah tahun, rusak rumahnya, hancur. Maka B boleh meminta 50 kepada A supaya dikembalikan. Wa tabtulu bitalafil 'ainil musta'jarah. Wala dhamana 'alal ajiri illa bi'udwan. Wala dhamana 'alal ajir, orang yang menyewa itu tidak menanggung, tidak bertanggung jawab atas kerusakan dari barang yang dia sewa illa bi'udwan, kecuali apabila dia memang melampaui batas dalam menggunakan. Sehingga apabila terjadi kerusakan yang wajar dan bukan karena kelalaian, bukan karena sikap melampaui batas oleh orang yang menyewa, maka orang yang menyewa tadi tidak menggantinya. Tapi kalau dia melakukan sesuatu di luar hal yang diperbolehkan, di luar batas kewajaran, kemudian rusak barang yang dia sewa, maka dia harus menggantinya. Ini pasal yang disebutkan oleh penulis rahimahullah yang menjelaskan tentang al-ijarah, sewa. Kemudian pasal berikutnya adalah pasal tentang al-ji'alah. Silakan dibaca. Faslun al-ji'alatu. Wal ji'alatu jaizatun wa huwa an yashtarita fi raddi dallatihi iwadan ma'luman fa idza raddaha istahaqqa dzalika al-iwadal al-masyruta. Ya, cukup.
Faslun, pasal yang membahas tentang al-ji'alah. Dan boleh juga dibaca al-ju'alah atau al-ja'alah. Sehingga di sini dalam naskah yang ditampilkan disebutkan al-ja'alah. Boleh. Bisa juga al-ji'alah atau al-ju'alah. Jimnya bisa 3 harakat. Al-ji'alah itu dalam pengertian syariat adalah iltizamu mutlaqit tasarruf iwadan ma'luman. Memberikan kepada seseorang yang melakukan suatu jasa, memberikan kepadanya imbalan tertentu ala amalin muayyan, karena dia telah melakukan suatu jasa tertentu atau jasa yang tidak ditentukan. Penulis rahimahullah menyebutkan wal ji'alatu jaizatun, dan ji'alah itu diperbolehkan. Di antara bentuk ji'alah adalah sayembara misalnya. Seseorang kehilangan dompet misalnya, kemudian dia mengatakan siapa yang bisa menemukan dompet saya yang hilang, maka dia akan mendapatkan hadiah 100 misalnya. Itu masuk dalam bentuk ji'alah. Dan itu diperbolehkan. Sehingga di sini penulis rahimahullah beliau menyebutkan wahya, dan ji'alah itu di antara bentuknya an yashtarita fi raddi dhallatihi iwadan ma'luman. Seseorang mensyaratkan ketika mengembalikan sesuatu yang hilang iwadan ma'luman, imbalan tertentu. Contohnya seperti tadi, siapa yang bisa mengembalikan atau bisa menemukan apa yang hilang darinya, dompet misalnya, atau sepeda, maka akan diberi imbalan 100 misalnya. Fa'idha raddaha istahaqqa dhalika al-'iwadha al-mashrut. Maka apabila ada orang yang bisa menemukannya misalnya, sesuatu yang hilang tadi kemudian ditemukan oleh seseorang, dia berikan kepada pemiliknya, istahaqqa dzalikal 'iwad, maka dia berhak untuk mendapatkan imbalan tersebut, imbalan yang telah dijanjikan tadi. Ini di antara bentuk al-ji'alah. Dan di masa Nabi SAW, para sahabat pernah singgah di suatu kaum, kemudian para sahabat meminta agar dijamu. Karena bepergian jauh, para sahabat meminta kepada kaum tersebut untuk memberikan jamuan kepada mereka. Dan mereka menolaknya. Kemudian pemimpin kaum tersebut tersengat hewan. Kemudian meminta kepada siapa saja yang bisa mengobati, maka akan diberikan hadiah. Kemudian sebagian sahabat meruqyah pemimpin kaum tersebut sehingga sembuh, kemudian diberikan beberapa ekor kambing sebagai upahnya, sebagai imbalannya. Itu masuk dalam al-ji'alah. Pasal berikutnya adalah pasal tentang al-mukhabarah. Silakan dibaca. Faslun al-mukhabarah. Wa idza dafa ila rajulin aradan liyazra'aha wa syarata lahu juz'an ma'luman min rai'iha lam yajuz wa in akrahu iyaha bi zahabin aw fiddatin aw syarata lahu ta'aman ma'luman fi zimmatihi jaza. Pasal tentang al-mukhabarah. Kalau sebelumnya kita telah membaca tentang al-musaqah. Jadi al-musaqah itu
seorang punya kebun kurma atau kebun anggur, meminta orang lain untuk merawat tanaman tersebut. Nanti ketika panen, orang yang merawat tadi mendapatkan bagian dari hasil panen itu. Itu disebut dengan musaqah dan diperbolehkan. Kemudian di sini dalam pasal ini adalah tentang al-mukhabarah. Al-mukhabarah disebutkan oleh penulis, wa idza dafa'a ila rajulin ardan liyazra'aha. Apabila seseorang apabila seseorang meminta kepada orang lain pada tanah yang dia miliki untuk menanaminya, wa syarata lahu juz'an ma'luman min rai'iha, dan dia mempersyaratkan bagian tertentu dari hasilnya, lam yajuz, maka itu tidak diperbolehkan. A dan B misalnya, A punya tanah, kemudian B, A ini mengizinkan kepada B untuk menanami tanah yang dia miliki dengan tanaman tertentu. Jadi A mengizinkan kepada B, silahkan tanah yang saya miliki ditanami gandum misalnya. Nanti ketika panen, pemilik tanah mendapatkan 60% misalnya, kemudian B tadi yang menanami dan merawat gandum tadi, dia mendapatkan 40% misalnya. Itu disebut dengan mukhabarah dan dalam madhab tidak diperbolehkan. Lam yajuz. Adapun Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau berpandangan bahwa al-mukhabarah itu diperbolehkan. Al-mukhabarah diperbolehkan dalam pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kemudian wa in akrahu iyyaha bidhahabin aw fiddah. Dan apabila pemilik tanah tadi menyewakannya dengan emas atau perak, jadi boleh ditanami, ya menyewa tanah, silakan tanah ini disewa, bayarnya dengan emas atau bayarnya dengan perak atau dengan uang tertentu misalnya. Au syarata lahu ta'aman ma'luman fi dhimmatihi jaza. Atau mempersyaratkan bahwa pembayarannya diberikan dalam bentuk makanan tertentu yang menjadi tanggung jawab penyewa, jaza, maka itu diperbolehkan. Jadi misalnya silakan disewa dengan pembayaran 1 kuintal gandum misalnya. Itu hal yang diperbolehkan. Jadi di sini dalam madhab bahwa al-mukhabarah, seseorang punya tanah kemudian mengizinkan kepada orang lain untuk menanaminya, kemudian nanti ketika ada hasil dibagi antara pemilik tanah dengan orang yang mengerjakan tadi, itu hal yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau disewakan, itu hal yang diperbolehkan. Pasal berikutnya adalah tentang ihya'ul mawat. Memanfaatkan lahan yang tidak ada pemiliknya. Silakan dibaca. Faslun ihya'ul mawati. Wa ihya'ul mawati jaizun bisyartaini. Al-awwal an yakuna al-muhyi musliman, wa tsani an takuna al-ardu huratan lam yajri 'alaiha milkun li muslimin. Wa sifatul ihya'i makana fil 'adati imaratan lil muhya, wa yajibu bazlul ma'i bi salasati syara'ita. Al-awwal an yafdula an hajatihi, wa tsani an yahtaja ilaihi ghayruhu li nafsihi aw li bahimatihi, wa tsalisu an yakuna mimma yustakhlafu fi bi'rin aw ainin. Ya, cukup. Faslun wa ihya'ul mawat
jaizun bisyartain. Al-mawad itu adalah lahan yang tidak ada pemiliknya dan tidak ada yang memanfaatkannya. Tidak ada pemiliknya dan tidak ada yang memanfaatkan. Wa ihya'ul mawati jaizun bisyartain. Menghidupkan, mengelola tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak ada yang memanfaatkannya, itu adalah boleh bisyartain dengan dua syarat. An yakunal muhyi musliman. Orang yang memanfaatkan tanah tadi adalah seorang muslim. Khususnya kalau wilayah tersebut di bawah kekuasaan kaum muslimin. Kemudian yang kedua, wa an takunal ardu hurratan lam yajri 'alaiha milkun li muslimin. Kemudian syarat yang kedua bahwa tanah tersebut adalah tanah yang bebas, maksudnya tidak dimiliki oleh seorang muslim. Sehingga tanah tersebut memang tidak ada pemiliknya, demikian juga tidak ada yang memanfaatkan. Maka apabila seseorang mendapati tanah yang seperti itu tidak ada pemiliknya, kemudian tidak ada yang memanfaatkan, maka boleh baginya untuk memanfaatkan tanah tersebut. Wasifatul ihya'i ma kana fil 'adati imaratan lil muhya. Dan tata cara untuk memanfaatkannya itu sesuai dengan kebiasaan yang berlaku yang dianggap sebagai pemanfaatan untuk tanah yang tidak digunakan dan tidak berpemilik tadi. Jadi mungkin apakah dipagari, apakah digunakan untuk tempat tinggal, atau diratakan tanahnya karena akan ditanami, dan sebagainya. Ini tentang ihya'ul mawad. Tanah yang tidak bertuan dan tidak dimanfaatkan, maka boleh bagi seorang untuk memanfaatkannya apabila dia adalah seorang muslim dan memang tanah tersebut tidak ada yang memiliki. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan wa yajibu badlul ma'i bi thalathati syara'id. Dan wajib untuk memberikan air dengan 3 syarat. Jadi air yang khusus dimiliki oleh seseorang, bukan punya umum. Sumur misalnya, sumur yang ada di depan rumahnya. Atau seseorang punya sawah misalnya. Kemudian dia bikin sumur pribadi di sawah tersebut. Itu sumur milik dia, di rumahnya, di pekarangan sawahnya, misalnya. Maka tidak wajib bagi orang tersebut untuk memberikan air yang ada di sumur itu kepada orang lain, kecuali dengan 3 syarat. Di sini disebutkan wa yajibu badlul ma'i bi thalathati syara'id. Wajib untuk memberikan air yang dimiliki khusus kepada orang lain apabila terpenuhi 3 syarat. Yang pertama, an yafdula an hajatihi. Apabila berlebih airnya dari kebutuhannya. Kebutuhan air untuk dirinya dan keluarganya dari sumur yang ada di depan rumah misalnya 100 liter 1 hari misalnya. Kemudian di sumur itu ada lebih dari 100 liter misalnya. Kemudian yang kedua, wa an yahtaja ilaihi ghairuhu li nafsihi aw li bahimatih. Ada orang lain yang membutuhkan air tersebut untuk dirinya atau untuk hewan ternak yang dia miliki. Ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, wa an yakuna mimma yustakhlafu. Airnya itu bisa diperbarui, bisa muncul lagi bibirin di sumur, au ainin atau mata air.
Apabila 3 syarat ini terpenuhi, maka wajib bagi pemilik sumur tadi untuk memberikannya kepada orang lain. Sehingga tidak boleh melarang orang lain yang membutuhkan untuk mengambil air dari sumur yang dia miliki tadi. Adapun air yang mata air atau sumur yang umum, maka boleh bagi siapa saja untuk mengambil dan memanfaatkan air dari sumur tersebut, dari sumber air tersebut. Dan yang dibahas di sini adalah tentang sumber air yang dimiliki oleh orang tertentu. Pasal berikutnya adalah pasal yang menjelaskan tentang wakaf. Silakan dibaca. Faslun al-waqfu. Wal waqfu jaizun bisalasati syara'ita. Al-awwal an yakuna mimma yuntafa'u bihi ma'a baqa'i ainihi. Wasani an yakuna ala aslin mawjudin wa far'in la yantafi'u. Wasalisu an la yanqati'u. Wa far'in la yanqati'u. Wasalisu an la yakuna fi mahzurin. Wa huwa ala ma syaratal waqifu min taqdimin aw ta'khirin aw taswiyatin aw tafdilin. Ya, cukup. Faslun, pasal yang menjelaskan tentang wakaf. Dan wakaf itu adalah menahan sesuatu yang bisa terus dimanfaatkan dan barangnya tetap utuh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini wal waqfu jaizun bi thalathati syara'it. Wakaf itu diperbolehkan, sah, dengan 3 syarat. Syarat yang pertama an yakuna mimma yuntafa'u bihi ma'a baqa'i ainihi. Sesuatu yang bisa dimanfaatkan dan barangnya tetap utuh. Tanah misalnya, wakaf tanah. Atau mushaf Al-Quran. Atau kendaraan misalnya, rumah, dan sebagainya. Itu bisa dimanfaatkan dan barangnya tetap ada. Sehingga tidak diperbolehkan untuk wakaf makanan. Karena ketika dimanfaatkan akan habis. Ini syarat yang pertama, an yakuna mimma yuntafa'u bihi ma'a baqa'i ainihi. Bisa dimanfaatkan dan barangnya tetap ada. Kemudian yang kedua, wa an yakuna ala aslin mawjudin wa far'in la yanqati'u. Bahwa hasil dari wakaf tersebut, jadi wakafnya apabila wakaf yang ada hasilnya, itu diberikan kepada aslin mawjud, orang-orang yang penerima utama, wa far'in la yanqati', dan penerima tambahan yang terus-menerus ada. Yang terus-menerus ada. Seseorang mewakafkan rumah misalnya. Jadi rumahnya diwakafkan. Kemudian dia mengatakan, rumah ini saya wakafkan untuk disewakan. Rumahnya diwakafkan untuk disewakan. Hasil dari sewa tersebut diberikan kepada anak-anak saya, misalnya. Dan kalau sudah tercukupi kebutuhan mereka, boleh diberikan kepada orang-orang miskin yang ada di kampung tersebut, misalnya. Ini sah. Kenapa? Karena peruntukan wakaf tersebut diberikan kepada penerima utama, anak-anak tadi, wa far'in la yanqati', dan penerima tambahan yang terus-menerus ada. Sehingga tidak diperbolehkan untuk memberikannya kepada yang belum ada. Misalnya
wakaf rumah tadi untuk disewakan, kemudian hasilnya diberikan kepada anak-anak yang nanti akan lahir. Anak-anak yang nanti akan lahir. Sudah diwakafkan tapi belum ada. Kepada siapa nanti hasil dari wakaf tersebut disalurkan? Anak-anak yang akan lahir. Sehingga syarat yang kedua di sini bahwa hasil dari wakaf tersebut, kalau wakafnya ada hasilnya, seperti tadi wakaf rumah, kemudian rumahnya disewakan, hasilnya digunakan untuk menafkahi anaknya misalnya. Kemudian kalau sudah tercukupi kebutuhan mereka diberikan kepada orang-orang miskin yang ada di kampung tersebut, maka itu diperbolehkan. Kemudian syarat yang ketiga, wa an la yakuna fi mahdhur. Dan wakaf tersebut bukan dalam hal yang dilarang. Sehingga tidak boleh wakaf rumah nanti digunakan untuk rumah ibadah bukan muslim misalnya. Wakaf rumah digunakan untuk kemaksiatan. Itu hal yang tidak diperbolehkan. Sehingga ini 3 syarat dalam wakaf. Apa yang diwakafkan itu bisa dimanfaatkan dan tetap ada barangnya. Kemudian yang kedua, kalau wakafnya itu ada hasilnya, maka diberikan kepada penerima utama, kemudian penerima tambahan yang terus-menerus ada. Dan yang ketiga, bukan dalam hal yang dilarang dalam syariat. Wa huwa ala ma syaratal waqifu. Dan syarat orang yang berwakaf itu harus dipenuhi. Wa huwa ala ma syaratal waqifu. Wakaf tersebut harus sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh orang yang berwakaf. Min taqdimin, apakah yang kaitannya dengan mendahulukan, au ta'khir atau mengakhirkan, au taswiyah atau menyamakan, au tafdhil atau melebihkan. Jadi contohnya misalnya ketika seseorang wakaf rumah tadi, kemudian dia mengatakan rumah ini diwakafkan untuk disewakan, hasilnya digunakan, diberikan kepada anak-anak saya misalnya, kepada anak-anak saya yang belajar Al-Quran, atau kepada anak-anak saya yang hafal Al-Quran misalnya. Itu masuk dalam takdim, mendahulukan. Jadi yang belajar agama atau yang menghafalkan Al-Quran lebih didahulukan daripada yang lainnya. Au ta'khir, atau mengakhirkan. Jadi disyaratkan kalau tidak terpenuhi syaratnya, maka tidak mendapatkan hasil dari wakaf tersebut misalnya. Au taswiyah, atau menyamakan. Hasil dari wakaf tersebut diberikan untuk semua anak saya, laki-laki dan perempuan sama misalnya. Au tafdhil, atau melebihkan. Hasil dari wakaf tersebut diberikan untuk anak-anak saya, laki-laki mendapatkan jatah 2 kali lipat daripada perempuan. Itu boleh dan harus dilaksanakan. Dilaksanakan oleh orang yang mengelola wakaf tadi. Oleh orang yang mengelola wakaf. Ini beberapa hal, beberapa pembahasan yang berkaitan dengan wakaf. Sehingga wakaf itu termasuk dari amal jariyah, amal yang terus mengalir pahalanya walaupun yang berwakaf telah meninggal. Sehingga kalau misalkan wakafnya adalah wakaf yang produktif tadi, wakaf yang ada hasilnya, maka dia tetap bisa memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada fakir miskin misalnya. Demikian juga bisa tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya dan keturunannya walaupun dia sudah meninggal. Pasal berikutnya adalah pasal tentang hibah. Silakan dibaca. Faslun al-hibah.
wa kullu ma jaza bai'uhu jazat hibatuhu wa la talzamul hibatu illa bil qabdi wa idza qabadaha al mawhubu lahu lam yakun lil wahibi an yarji'a fiha illa an yakuna walidan wa idza a'mara syai'an aw arqabahu kana lil mu'mari aw lil murqabi wali warasatihi min ba'dihi. Ya, cukup. Pasal tentang hibah. Hibah itu memberikan sesuatu kepada orang lain selama-lamanya tanpa ada pengganti dan diberikan ketika masih hidup. Orang yang memberikan itu menghibahkannya ketika dia masih hidup. Wa kullu ma jaza bai'uhu jazat hibatuhu. Segala sesuatu yang bisa dijual, boleh dijual, jazat hibatuhu, maka boleh untuk dihibahkan. Wala talzamul hibatu illa bil qabdi. Dan hibah itu tidak menjadi sesuatu yang mengikat, tidak boleh ditarik, illa bil qabdi, kecuali apabila telah dipegang oleh orang yang diberi. Jadi ketika seseorang akan memberikan suatu hibah kepada orang lain, tapi belum dia serahkan, maka boleh baginya untuk menarik hibah tersebut. A misalnya akan menghibahkan kendaraan kepada B. A akan menghibahkan kendaraan kepada B. A mengatakan ini kendaraan mau saya hibahkan kepada B. Tapi masih dia pegang, belum dia serahkan kepada B. Kemudian pada suatu hari dia ingin menarik, membatalkan hibah tersebut, maka diperbolehkan. Maka diperbolehkan bagi A, saya tidak jadi menghibahkan kendaraan ini kepada B. Itu boleh. Wa idza qabadhaha al-mawhubu lahu lam yakun lil wahibi an yarji'a fiha. Akan tetapi apabila itu sudah diserahkan, barang yang dihibahkan tadi sudah diserahkan kepada orang yang diberi, lam yakun lil wahib, tidak boleh bagi orang yang memberi tadi an yarji'a fiha, untuk meminta kembali. Kalau sudah dipegang, sudah diserahkan, sudah diterima oleh orang yang diberi, maka ketika itu sudah mengikat dan tidak boleh diminta lagi. Tidak boleh diminta lagi. Illa an yakuna walidan, kecuali apabila yang menghibahkan tadi adalah ayah, orang tua dari yang diberi. Jadi seorang bapak memberikan hibah kepada anaknya. Sudah diberikan kepada anaknya, boleh bagi ayah tersebut untuk memintanya kembali. Wa idza a'mara syai'an aw arqabahu kana lil mu'mari aw lil murqabi wa li warasatihi min ba'dihi. Dan apabila seseorang menghibahkan secara umrah atau secara rukbah. Secara umrah itu berkaitan dengan umur, rukbah itu menunggu siapa yang lebih dahulu meninggal. Jadi al-umrah atau ar-rukbah itu seseorang mengatakan, barang ini akan saya hibahkan kepadamu kalau orang yang mengatakan tadi meninggal terlebih dahulu. Jadi A misalnya dengan B, A mengatakan bahwa kalau dia meninggal lebih dahulu daripada B, maka barang itu akan dihibahkan kepada B. Di sini disebutkan wa idza a'mara syai'an aw arqabahu kana lil mu'mar. Maka
barang tersebut berhak dimiliki oleh orang yang belum meninggal. Jadi yang duluan meninggal tadi menghibahkan barangnya kepada yang masih hidup. Aulil murqab, maknanya sama. Wali warathatihi min ba'dih, kemudian kalau meninggal, tadi yang mendapatkan hibah tadi, mendapatkan barangnya, maka barang tersebut akan dimiliki oleh ahli warisnya. Ini pasal tentang hibah. Kemudian pasal berikutnya adalah tentang luqatah. Silakan dibaca. Faslun al-luqtatu wa idza wajada luqtatan fi mawatin aw tariqin falahu akhzuha aw tarkuha wa akhzuha awla min tarkiha in kana ala thiqatin min al-qiyami biha wa idza akhazaha wajaba alaihi an ya'rifa sittata asya'a al-awwal wi'a'aha wa tsani ifasuha wa tsalisu wika'aha wa rabi'u jinsaha wal khamisu adadaha wasadisu waznaha wa yahfazuha fi hirzi misliha summa iza arada tamallukaha arafaha sanatan ala abwabil masajidi wa fil mawdi allazi wajadaha fihi wa in lam yajid sahibaha kana lahu an yatamallakaha bisyartin abdomani Ya, cukup. Faslun, pasal yang membahas tentang al-luqatah. Wa idza wajada luqatatan fi mawatin aw tariq. Jadi al-luqatah itu adalah sesuatu yang ditemukan, tidak diketahui siapa pemiliknya. Menemukan uang misalnya, atau cincin emas, dan tidak tahu siapa pemiliknya. Wa idza wajada luqatatan, apabila menemukan sesuatu fi mawatin, di suatu tempat yang tidak ada pemiliknya, tidak ada yang memanfaatkannya tadi, au tariqin, atau di jalan umum, falahu akhduha wa tarkuha, maka boleh bagi orang tersebut untuk mengambilnya atau membiarkannya. Boleh untuk mengambilnya atau membiarkannya. Wa akhduha aula min tarkiha, dan mengambilnya itu lebih baik daripada membiarkannya, in kana ala thiqatin minal qiyami biha, apabila dia yakin bisa menunaikan hak berkaitan dengan barang yang dia temukan tadi. Jadi kalau kira-kira bisa untuk nanti mengumumkan, kemudian menyerahkan kepada pemiliknya, maka lebih baik bagi orang tersebut untuk mengambil. Tapi kalau merasa saya sibuk misalnya, mungkin tidak akan sempat mengumumkan, lebih baik ditinggalkan. Wa idza akhadaha wajaba alaihi an ya'rifa sittata asya. Apabila dia mengambilnya, maka wajib untuk mengetahui 6 hal. Wi'a'aha, wadahnya, wadah dari barang yang hilang tadi. Ifasaha, kemudian bungkusnya. Wika'aha, tali pengikatnya. Jinsaha, jenisnya. Adadaha, jumlahnya. Waznaha, beratnya. Intinya mengetahui ciri-ciri dari barang yang dia temukan tadi. Wa yahfadhaha fi hirzi mithliha. Kemudian wajib baginya untuk menjaganya, menjaga barang temuan tadi fi hirzi mithliha, di tempat yang sesuai, yang memang biasa digunakan untuk menjaga barang tersebut. Kalau dia temukan uang misalnya, maka dijaga dalam dompet, disimpan di dompet. Kemudian kalau dia temukan cincin emas, diletakkan di tempat perhiasan misalnya. Dia temukan kambing, diletakkan di kandang dan sebagainya. Di tempat yang sesuai.
Thumma idza arada tamallukaha 'arrafaha sanatan 'ala abwabil masajidi wa fil mawdhi'il ladzi wajadaha fihi. Kemudian apabila dia ingin memilikinya, jadi barang yang dia temukan tadi ingin dia miliki, maka yang harus dia lakukan terlebih dahulu arrafaha sanah, adalah mengumumkannya selama 1 tahun. Ala abwabil masajid, di pintu-pintu masjid, maksudnya di bagian luarnya. Wa fil mawdhi'il ladzi wajadaha fihi, dan di tempat dia menemukan barang tadi. Apakah dia sendiri di situ mengumumkan dengan berbicara atau dengan tulisan misalnya. Fa illam yajid sahibaha kana lahu an yatamallakaha bi syartid dhaman. Dan kalau tidak ada orang yang datang kepadanya, tidak ada pemilik yang datang kepadanya, maka boleh baginya untuk memiliki barang yang dia temukan tadi. Cincin berarti dipakai, uang digunakan untuk belanja misalnya. Bi syartid dhaman. Tapi syaratnya dia harus mengganti kalau suatu saat pemiliknya memintanya. Jadi boleh dia manfaatkan. Tapi ketika pemiliknya datang kepadanya memintanya, maka dia harus mengembalikan. Kemudian penulis rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa luqatah itu terbagi menjadi 4. Wal luqatatu ala arba'ati adrub. Luqatah itu, barang temuan itu ada 4 bentuk. Ahaduha ma yabqa 'ala ad-dawam fa hadza hukmuhu. Yang pertama yang barangnya itu tahan lama, fa hadza hukmuhu, maka hukumnya seperti tadi. Jadi menemukan cincin emas misalnya atau menemukan uang, hukumnya seperti tadi. Kemudian yang kedua, wasani ma la yabqa kat ta'amir ratbi. Yang kedua adalah yang tidak tahan lama. Seperti makanan segar. Bahwa mukhayyarun baina aklihi wa ghurmihi au bai'ihi wa hifdhi thamanihi. Maka orang yang menemukan makanan tadi boleh untuk memakannya dan menggantinya. Kalau misalkan pemiliknya datang kemudian memintanya. Au bai'ihi, atau menjualnya. Wa hifdhi thamanihi, kemudian hasil dari penjualan tadi dia simpan. Suatu saat pemiliknya datang, dia berikan uang tersebut, hasil penjualan makanan tadi, dia berikan kepada pemiliknya. Ini kalau bentuknya yang kedua, bentuk makanan. Kemudian yang ketiga, wassalisu ma yabqa bi'ilajin karrutabi. Yang ketiga adalah yang bisa tahan lama tapi dengan proses. Karrutab, seperti rutab misalnya, kurma segar. Itu bisa tahan lama kalau dikeringkan. Begitu juga anggur misalnya. Akan tahan lama kalau dikeringkan jadi kismis. Fayaf'alu ma fihi al-maslahatu. Maka orang tersebut melakukan mana yang lebih maslahat, mana yang lebih baik. Min bai'ihi wa hifdhi thamanihi. Apakah dia jual dan dia simpan hasil penjualannya itu, nanti kalau orang yang memilikinya datang dia serahkan. Au tajfifihi wa hifdhi. Atau dia keringkan dan dia simpan. Nanti kalau datang orangnya yang memiliki, dia serahkan dalam bentuk yang sudah kering. Warrabi'u ma yahtaju ila nafaqatin. Kemudian bentuk barang temuan yang keempat itu adalah yang butuh nafkah, butuh biaya untuk merawatnya. Kal hayawan, seperti hewan. Wa huwa dharban, dan hewan ini ada 2 bentuk. Hayawanun la yamtani'u bi nafsihi. Hewan yang tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Maksudnya mudah diterkam, dimakan oleh binatang buas. Kambing misalnya,
ayam, fahuwa mukhayyarun baina aklihi wa ghurmi thamanihi au tarkihi wa tatawwu'i bil infaqi alaihi au bai'ihi wa hifdhi thamanihi. Maka jenis binatang yang seperti ini yang rawan dimakan oleh binatang buas, maka boleh baginya untuk memakannya, kemudian menggantinya. Kalau misalkan pemiliknya datang. Kalau tidak, ya sudah. Tidak menggantinya. Autarkihi atau membiarkannya. Wat tatawwu'i bil infaqi alaih, dan secara sukarela dia merawatnya. Mengeluarkan biaya untuk merawat hewan tersebut. Atau yang ketiga, au bai'ihi wa hifdhi thamanihi. Menjualnya, kemudian menyimpan hasil penjualannya. Kalau ada yang datang, pemilik, maka dia serahkan. Ini bentuk hewan yang pertama. Kemudian yang kedua, wa hayawanun yamtani'u binafsihi. Dan hewan yang mampu bertahan sendiri. Tidak rawan dimakan oleh hewan buas. Unta misalnya. Fa in wajadahu fis sahra'i tarakahu. Kalau dia mendapatinya di padang pasir, maka hendaklah dia tinggalkan, dibiarkan saja. Tidak perlu diambil, karena itu akan bisa cari makan sendiri, kemudian bisa bertahan hidup dari serangan hewan buas, dan nanti bisa jadi ditemukan oleh pemiliknya. Wa in wajadahu fil hadar, fahuwa mukhayyarun bainal asya'i thalathati fihi. Dan apabila dia dapatkan di perkampungan, fahuwa mukhayyar, maka orang yang menemukan tadi dihadapkan pada 3 pilihan yang telah disebutkan. Apakah dia mau memakannya, dimakan, kemudian nanti kalau pemiliknya datang dia ganti, atau dia rawat, atau dia jual, kemudian hasil penjualannya disimpan, nanti kalau pemiliknya datang dia berikan. Ini beberapa pembahasan tentang al-luqatah. Dan mungkin cukup sampai di sini pembahasan yang kita baca dari matan Abu Syuja pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya serahkan ke moderator. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan pada Ustaz Mukhlis Subroto Hafizahullah Ta'ala atas penyampaian materi pada pagi hari ini. Sebelumnya Ustaz, terkait pertanyaan yang masuk, apa dibacakan sekarang atau bagaimana Ustaz? Dikirim saja ke saya. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya akan dijawab. Baik Ustaz. Jazakumullahu khairan. Dan terima kasih juga kepada para jamaah, teman-teman sekalian, jazakumullahu khairan, telah menyempatkan waktunya untuk menuntut ilmu dan berada bersama kita dalam kajian mazhab berfikih mazhab Syafi'i dengan kitab Al-Ghaya wa Takrib matan Abi Syuja. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan kembali kajian kita pada pekan depan di jam dan waktu yang sama insya Allah Ta'ala. Apabila teman-teman sekalian ada pertanyaan terkait materi kita pada pagi hari ini, bisa mengirimkan pertanyaannya di link yang telah kita share di kolom chat. Nah, teman-teman bisa menghubungi kontak person yang ada di grup masing-masing, baik yang ikhwan ataupun yang akhwat. Tayyib, jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa menuntut ilmu syar'i dan diberikan keikhlasan dalam mengamalkannya dan menyebarkannya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Para Allah yang mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.